Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Maktir Aulia dengan NIM Q1A1 19066. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroba Acetobacter silinum dalam pangan fermentasi nata de coco. Acetobacter silinum merupakan bakteri yang digunakan dalam produksi nata yang berperan dalam produksi selulosa. Peran Acetobacter silinum dalam pembuatan nata de coco adalah mengubah gula dalam air kelapa menjadi selulosa. Fermentasi nata tergolong jenis fermentasi tidak spontan karena menambahkan starter Acetobacter silinum yang bersifat aerob. Sifat-sifat Acetobacter silinum yaitu: pertama, sifat morfologinya, mempunyai panjang 2 mikron dan lebar 0,6 mikron. Permukaan dinding yang berlendir, membentuk rantai pendek dengan satuan 6-8 sel. Dan pada kultur sel yang masih muda, individu sel berada sendiri-sendiri dan transparan. Yang kedua, sifat fisiologinya yaitu dapat membentuk asam dari glukosa, etil alkohol, dan profil alkohol. Tidak membentuk indol dan mempunyai kemampuan mengoksidasi asam asetat menjadi karbon dioksida dan air. Dan sifat paling menonjol dari bakteri ini adalah memiliki kemampuan mempolimerisasi glukosa hingga menjadi selulosa. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri Acetobacter silinum. Yang pertama, sumber karbon. Gula digunakan sebagai sumber karbon pada proses fermentasi oleh bakteri Acetobacter silinum. Dengan adanya oksigen, mikroorganisme akan mencerna gula dan menghasilkan air, karbon dioksida, dan sejumlah energi yang digunakan untuk tumbuh. Yang kedua, sumber nitrogen. Penggunaan urea dalam fermentasi nata berperan sebagai sumber nitrogen atau sumber protein bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter silinum. Yang ketiga, suhu. Adapun suhu ideal optimal bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter silinum adalah 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Kisaran suhu tersebut merupakan suhu kamar. Pada suhu di bawah 28 derajat Celcius, pertumbuhan bakteri terhambat. Demikian juga pada suhu di atas 31 derajat Celcius, bibit nata akan mengalami kerusakan dan bahkan mati, meskipun enzim ekstraseluler yang telah dihasilkan tetap bekerja membentuk nata. Yang keempat, pH. Meskipun bisa tumbuh pada kisaran pH 3,5 sampai 7,5, bakteri Acetobacter silinum sangat cocok tumbuh pada suasana asam atau pH 4,3. Jika kondisi lingkungan dalam suasana basah, bakteri ini akan mengalami gangguan metabolisme selnya. Yang kelima, udara atau oksigen. Bakteri Acetobacter silinum merupakan mikroba aerobik. Dalam pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitasnya, bakteri ini sangat memerlukan oksigen. Bila kekurangan oksigen, bakteri ini akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya dan bahkan akan segera mengalami kematian. Oleh karena itu, wadah yang digunakan untuk fermentasi nata de coco tidak boleh ditutup rapat. Untuk mencukupi kebutuhan oksigen pada ruang fermentasi nata harus tersedia cukup ventilasi. Adapun gambar 2 yaitu mekanisme pembentukan selulosa oleh Acetobacter silinum. Berikut siklus proses metabolisme nata de coco. Adapun reaksi metabolismenya yaitu berdasarkan pada pengamatan morfologi, pembentukan nata oleh bakteri Acetobacter silinum diawali dengan pembentukan lembaran benang-benang selulosa. Pembentukan benang-benang tersebut pada mulanya tampak seperti flagel, cambuk pada bakteri umumnya. Selanjutnya, bakteri Acetobacter silinum membentuk mikrofibril selulosa di sekitar permukaan tubuhnya hingga membentuk serabat selulosa yang sangat banyak dan dapat mencapai ketebalan tertentu. Pada akhirnya, susunan selulosa tersebut akan tampak seperti lembaran putih transparan dengan permukaan licin dan halus yang disebut nata. Pada proses metabolismenya, selaput selulosa ini terbentuk oleh aktivitas Acetobacter silinum terhadap glukosa. Karbohidrat pada medium dipecah menjadi glukosa yang kemudian berikatan dengan asam lemak, membentuk prekursor penciri selulosa oleh enzim selulosa sintetase.
kemudian dikeluarkan ke lingkungan membentuk jalinan selulosa pada permukaan medium. Selain itu, bakteri ini juga mengeluarkan enzim yang menyusun atau mempolimerisasi senyawa glukosa menjadi polisakarida yang dikenal dengan selulosa ekstraselulor. Berikut enzim yang berperan dalam produk fermentasi nata de coco. 1. Enzim fosfoglucomutase. Selama fermentasi bakteri, Acetobacter psilinum memecah gula atau sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa melalui reaksi heksokinase diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat oleh enzim fosfoglucomutase. Yang kedua, enzim fosfaturidyl-transferase atau reaksi selanjutnya adalah pembentukan uridin difosfat glukosa yang merupakan hasil reaksi antara glukosa 1-fosfat dengan uridin trifosfat oleh kerja enzim glukosa 1-fosfaturidyl-transferase. Yang ketiga, enzim selulosa sintetase. Enzim ini berperan menghidrolisasi pirofosfat menjadi ortofosfat. UDP glukosa adalah donor langsung residu glukosa, di mana pembentukan enzimatik selulosa yang mengiatkan pemindahan residu glukosil dari UDP glukosa ke ujung non-residu molekul selulosa. Enzim selulosa ekstraseluler, enzim yang pada saat bakteri mengeluarkan enzim yang mampu menyusun atau mempolimerisasi senyawa glukosa menjadi polisakarida. Adapun aktivitas Acetobacter psilinum pada fermentasi nata. Apabila ditumbuhkan dalam media yang kaya akan sukrosa, bakteri ini akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Senyawa-senyawa glukosa dan fruktosa tersebut baru dikonsumsi sebagai bahan bagi metabolisme sel. Berdasarkan pada pengamatan morfologi, pembentukan nata oleh bakteri Acetobacter psilinum diawali dengan pembentukan lembaran benang-benang selulosa. Pembentukan benang tersebut pada mulanya tampak seperti flagel atau cambuk pada bakteri umumnya. Selanjutnya, bakteri Acetobacter psilinum membentuk mikrofibril selulosa di sekitar permukaan tubuhnya sehingga membentuk serabut selulosa yang sangat banyak dan dapat mencapai ketebalan tertentu. Pada akhirnya, susunan selulosa tersebut akan tampak seperti lembaran putih transparan dengan permukaan licin dan halus yang disebut nata. Nata de coco merupakan salah satu produk fermentasi yang memanfaatkan bakteri Acetobacter psilinum untuk merubah gula dalam air kelapa menjadi selulosa pembentuk nata. Bahan-bahan yang berperan dalam pembuatan nata meliputi air kelapa, gula, urea, asam cuka, dan Acetobacter psilinum. Air kelapa merupakan bahan utama yang digunakan untuk starter dengan penambahan bakteri Acetobacter psilinum. Fermentasi nata de coco. Semakin lama fermentasi, maka nata yang terbentuk akan semakin tebal. Namun, waktu fermentasi yang terlama juga akan membuat warna nata menjadi lebih kecoklatan karena jalinan selulosa yang terbentuk semakin banyak dan tekstur nata menjadi lebih keras. Penggunaan wadah dan penutup yang berongga bertujuan agar tetap ada oksigen selama proses fermentasi. Pemberian perlakuan juga disesuaikan dengan karakteristik bakteri Acetobacter psilinum yang bersifat aerobik atau membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Inkubasi dilakukan selama 8 hari dengan suhu 26-28 derajat Celcius karena merupakan suhu bakteri Acetobacter psilinum dapat tumbuh dengan optimal. Proses inkubasi dilakukan untuk memperlancar proses pertumbuhan mikroorganisme dalam pembentukan selulosa padat yang akan menjadi produk akhir nata. Peralatan yang tidak steril dapat menjadi kontaminan pada produk. Apabila produk terkontaminasi mikroorganisme lain, pertumbuhan Acetobacter psilinum dapat terhambat atau terganggu. Pada proses fermentasi Acetobacter psilinum terbentuk jaringan mikrofibril selulosa secara ekstraseluler dari heksosa, maltosa, dan sukrosa, sedangkan bakterinya terperangkap dalam jaringan mikrofibril.
Pembentukan selulosa pada proses fermentasi dimulai dengan munculnya benang-benang pendek yang tersebar seperti lendir yang menutup sel bakteri. Benang-benang tersebut akan terpilih yang lama-kelamaan akan berubah berbentuk tali. Benang-benang tersebut akan tersusun menjadi anyaman selulosa yang dikenal sebagai nata. Air kelapa. Berikut tabel 1 menunjukkan komposisi kimia air kelapa. Kelapa menghasilkan air sebanyak 50-150 ml per butir. Air kelapa sangat baik digunakan sebagai bahan dalam pembuatan nata karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan, perkembangbiakan, dan aktivitas bibit nata yang berupa bakteri Acetobacter psillinum untuk pertumbuhan dan aktivitasnya. Air kelapa atau sukrosa berfungsi sebagai bahan dalam pembuatan nata karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan, perkembangan biakan, dan aktivitas bibit nata yang berupa bakteri Acetobacter psillinum. Acetobacter psillinum berfungsi sebagai jenis bakteri yang berguna untuk pembentuk nata. Asam cuka sebagai pengatur keasaman atau mempertahankan pH. Urea sebagai nutrien untuk kebutuhan pertumbuhan bakteri. Gula sebagai medium pertumbuhan mikroba. Adapun diagram alir proses produksi nata de coco. Tabel 2 menunjukkan kandungan gizi per 100 gram nata de coco.